Baik, nama saya Muhammad Bahtiyar Arif. Di sini saya akan menjelaskan tentang ventilator mekanik. Ventilator adalah alat medis yang digunakan untuk membantu atau menggantikan fungsi pernapasan pasien ketika pasien tidak mampu bernapas secara normal atau efektif sendiri. Ventilator ini bekerja dengan memasukkan oksigen ke paru-paru dan mengeluarkan karbon dioksida terkontrol melalui saluran napas, biasanya lewat selang endokardal dan thoracostomy. Fungsi ventilator mekanik membantu pasien yang mengalami gagal nafas, digunakan saat operasi dengan anestesis umum, menolong pasien dengan penyakit paru berat. Baik, selanjutnya alat atau komponen ventilator mekanik. Ventilator mekanik mesin utama, sumber oksigen dan udara bertekanan, blender oksigen, humidifier, sirkuit ventilator, filter bakteri atau virus, katup, endotracheal tube, masker untuk ventilasi non-invasif, alarm dan monitor tekanan atau volume. Yang kedua, organ dan sistem organ terkait. Sistem pernapasan, hidung dan rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus dan bronkiolus, alveolus dan paru-paru. Sistem otot dan pernapasan, diafragma, otot interkostal, otot bantu pernapasan. Sistem saraf, otot pusat pernapasan, medula oblongata dan pons saraf larynx. Sistem kardiovaskular, jantung dan pembuluh darah. Dan baik, selanjutnya adalah dasar anatomi dan organ pernapasan. Hidung dan rongga hidung. Rongga berlapis mukosa dan silia. Fungsinya adalah menyaring, menghangatkan dan melembabkan udara. Faring, saluran penghubung rongga hidung ke laring. Fungsinya jalur lewatnya udara ke paru-paru. Laring, anatomi tersusun dari tulang rawan, epiglottis, pita suara, dan fungsinya menjaga jalan napas dan mencegah aspirasi. Selanjutnya trakea, pipa dengan cincin tulang rawan berbentuk V. Fungsi menyalurkan udara ke bronkus dan bronkiolus. Anatomi pencabangan saluran napas dan fungsinya mengatur distribusi udara ke paru-paru. Alveolus, anatomi kantung udara berdinding tipis dikelilingi kapiler. Fungsinya tempat pertukaran gas O2 dan CO2. Selanjutnya adalah dasar fisiologi pernapasan atau ventilasi. 1. Ventilasi, proses masuk dan keluarnya udara dari paru-paru. Ventilator menggantikan atau membantu napas spontan. 2. Difusi gas, oksigen berdifusi dari alveolus ke darah. Karbon dioksida berdifusi dari darah ke alveolus. 3. Perfusi, aliran darah kapiler baru harus seimbang dengan ventilasi rasio. 4. Tekanan pernapasan, inspirasi normal, tekanan negatif. Ventilator mekanik, tekanan positif. Selanjutnya adalah prinsip kerja alat elektromedis. Parameter ventilasi utama. 1. Volume tidal. Definisinya volume udara tiap satu kali napas dan makna klinis. Menilai edukasi ventilasi paru. 2. Frekuensi napas, jumlah napas per menit, satuan kali atau menit. Makna klinis, menilai kerja napas pasien. 3. Minute ventilation, definisi total udara per menit. Makna klinis, indikator eliminasi CO2. Selanjutnya adalah parameter klinis yang divisualisasi. Volume tidal, frekuensi napas, minute ventilation, teknik inspirasi puncak, Plateau Precious, PEP, VO2, aliran, flow, rasio, compliance and resistance jalan napas, SPO02, ETCO02. Selanjutnya adalah aplikasi klinis ventilator mekanik. Gagal napas hipokesmik, gagal napas hiperkapnik, henti napas atau penurunan kesadaran pasca operasi besar, shock atau spesies dengan distress napas.
Contoh kasusnya pasien laki-laki 55 tahun, pneumonia berat, SpO 02 82% dengan oksigen biasa, dipasang ventilator mekanik FiO2 60% untuk meningkatkan oksigenasi. Selanjutnya adalah keunggulan ventilator mekanik: menjaga oksigen dan ventilasi adekuat, mengurangi kerja napas pasien, parameter dapat diatur dan dimonitor akurat. Limitasi risiko barotrauma dan valutrauma, ketergantungan ventilator, infeksi terkait ventilator, teknologi terbaru, ventilator mode cerdas, adaptive prosthetic ventilation ASV atau NAVA, monitoring grafik dan mekanik baru real time. Selanjutnya adalah peran ventilator mekanik dalam teknik elektromedik, biomedical engineering, perancangan dan pengembangan alat atau sistem kontrol sensor tekanan, flow keselamatan, integritas perangkat medis, monitor, alarm, dan data klinis, kalibrasi, pengujian dan validasi kinerja, pemeliharaan dan troubleshooting alat di rumah sakit, inovasi teknologi, ventilator cerdas, efisiensi energi, keselamatan pasien. Sekian yang dapat saya sampaikan dan terima kasih.